Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu dengan saya kembali Rodi Astomo di podcast di balik layar PFN. Dan di episode kali ini, setiap kali episode pasti ada tamu yang menjadi orang yang akan kita bahas, maksudnya ya seperti itu. Dan kalau kita lihat di PFN banyak desain-desain baru yang kekinian atau website kita yang sudah mulai bagus. Nah, ini kita akan bercerita orang yang di balik layar yang membuat infografis, lalu mendesain flyer ataupun mendesain apapun yang ada di PFN. Serta dia ini juga bekerja sebagai IT support, yang artinya tentang konektivitas internet, lalu keamanan dari data dan lain sebagainya juga dia mempergunakan ilmunya di situ. Selamat pagi menjelang siang Mas Lingga Agatha. Selamat pagi Mas Rodi. Oh iya, itu flyer ini lanjutnya bagus banget ya. Bikinan siapa sih itu? Bikinan saya. Bikinan saya, uangnya uang PFN. Lingga, Lingga bisa diceritakan Lingga bergabung di PFN ini sudah berapa lama Lingga? Ya kalau saya sendiri bergabung di BFN ini udah dari 2019, berarti 20, 21, 22, 23, 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Perubahannya besar ya? Iya, besar banget. Besar banget. Dulu mungkin bangunannya tidak seperti ini. Iya. Mungkin dulu orang lewat juga tidak akan pernah melihat PFN. Ini sebenarnya PFN ada di mana sih gitu ya. Dan sekarang sudah berubah semuanya. Walaupun gedungnya tetap ya, maksudnya gedung heritage-nya itu masih berdiri. Nah, Lingga selama 4 tahun bekerja di IT support. Apa yang, bukan IT support sih sebenarnya, di IT ya namanya ya. Sebenarnya kalau waktu awal daftar itu kan saya ini kalau saat ini satu-satunya yang jalur masuknya tuh beda sendiri Mas Rodi. Jadi dulu tuh kayak ada dari FHC itu perekrutan bersama BUMN kalau nggak salah. Nah tuh ada 2 orang kan yang masuk. Nah saya daftar sebagai desain grafis plus video editor. Cuman waktu itu masuknya di marketing. Soalnya kan dulu marketing kalau jualan-jualan itu kan perlu kayak misal decknya harus rapi, harus desain kayak gitu. Buat ini presentasi gitu ya? Kayak gitu. Terus berjalan waktu. Setelah dilihat lagi oleh HC kan ijazah saya lulusannya dari teknik informatika. Jadi dipindahlah saya ke bagian IT waktu itu. Nah setelah di IT hampir kurang lebih 1 tahun dari IT saya agak bukan dicabut ya, jadi dialihkan menjadi PLT-nya saja, cuman untuk tugas utamanya kembali lagi ke produksi sebagai desain dan video editor. Jadi itu ngerjainnya apa aja? Kalau di awal-awal dulu kan selain deck, nyiapkan deck kayak gitu. Hampir sama sih kayak sekarang, kayak misal ada hari ulang tahun BUMN kayak gitu, hari-hari besar, terus ada event kayak misal ulang tahun kayak gitu kan butuh beberapa video sama desain kan. Nah itu juga dituliskan kepada saya kayak gitu. Kesulitannya apa? Banyak revisi atau enggak kalau gitu? Ya kesulitannya kan sebelum di BFN kan saya bekerjanya di bukan dari pemerintahan kan. Nah swasta. Jadi kayak swasta kayak gitu, jadi masih bebas banget gitu kita mau ngedesain kayak apa tuh, nggak ada guideline yang kaku kayak gitu. Jadi waktu masuk ke sini pas ngedesain nggak boleh nih kayak gini di sini. Harus kayak gini, ada aturannya, harus ada ininya gambar-gambar kayak gini nggak boleh kayak gitu. Jadi di awal penyesuaiannya emang agak susah sih, cuman makin gini oh ternyata udah mulai paham nih, ini kayak gini bolehnya kayak gini, ini harusnya kayak gini kayak gitu.
Dan selain infografis juga mendesain yang lain juga. Contohnya mendesain apa ya, pola t-shirt kayak gitu benar, ya. Terus yang di belakang Mas Lingga kayak gini, banner yang besar, lalu banner yang besar maupun kecil juga didesain sama Lingga gitu kan ya. Tektokannya kayak gitu kayak gimana sih ya ceritanya? Mamanya apakah langsung mendapat orderan terus langsung di approve atau ada beberapa revisi lagi? Kalau selama ini sih kayak misal kalau dulu waktu awal masuk tuh emang ada apa ya kayak atasan langsung yang jadi dia kayak nerima orderan-orderan gitu dia baru kasih ke saya kayak gitu kan. Cuman makin kesini jadi kayak misal banyak orang misal butuh apa tuh langsung ke saya kayak gitu. Sempat tuh dulu kayak misal dibuat kayak form order gitu kan, jadi kelihatan tuh masih ngerjain apa aja workload pekerjaannya seberapa kayak gitu. Jadi kelihatan mana yang mau dikerjain dulu, mana yang entar dulu, mana yang harus diprioritasin kayak gitu. Cuman untuk sekarang kan alhamdulillahnya udah ada lagi nih yang masuk di karyawan karyawan baru sebagai video editor sama desain grafis juga. Jadi udah mulai enak nih misal ada tugas desain dari divisi ini, jadi bisa kita obrolin berdua terus kita bagi, nah kerjaan ini dulu deh, Anda ngerjain ini, saya ngerjain ini dulu. Jadi misal dia masih agak ada senggang, saya bagi lagi ke dia sibuk, saya agak senggang, bisa dibagi kayak gitu. Jadi lebih enak sih sekarang. Lalu suka dukanya selama 4 tahun di PFN apa itu? Banyak sukanya atau banyak dukanya ini? Banyak sukanya. Ya yang pertama kan pasti bukan suka apa ya, bangga ya bisa bekerja di BUMN di bagian pemerintah kayak gitu. Untuk dukanya apa ya, kayak dulu kan saya waktu habis kuliah bekerja tuh masih sekitaran kayak kan saya dari Jawa Timur Magetan. Nah kerja cuma di Solo atau Jogja. Jadi misal ada acara apa di rumah atau pengen pulang atau apa, aku tuh naik motor pun bisa nyampe kayak gitu. Kalau di Jakarta kan selain liburnya jarang, terus misal mau ngajuin cuti juga harus menyesuaikan dengan jadwal. Misal emang ada deadline ininya, ini nggak bisa nih libur di tanggal segini kayak gitu kan. Untuk menyesuaikan jadwal pulangnya agak susah dan agak jauh dari rumah kan. Jadi dukanya agak bisa jarang bertemu keluarga di rumah aja sih. Maksudnya bertemu keluarga yang di Magetan gitu ya. Oke. Tapi sekarang gosipnya udah punya rumah sendiri gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah punya rumah sendiri. 2 lagi bahkan. Kanan kiri gitu ya. Kanan kiri. Itu memutuskan untuk membeli rumah 2. Apa yang menjadi pertimbangan harus memilih 2 rumah jadi 1 gitu? Itu lokasinya di mana dulu lokasinya? Wah, ini kayaknya termasuk duka juga sih. Bukan duka sih, apa sih? Suka plus duka. Sukanya punya rumah tapi dukanya jauh. Jadi misal kayak dulu waktu masih ngekos atau di kontrakan di Kalibata dulu kan. Oh di apartemen. Dulu misal anak-anak nih punya acara, yuk abis kerja kesini. Oke, kita join. Saya ajak istri saya juga kan. Ntar mau kesini nih kita main kesini. Oke, diantar nyusul. Terus kalau sekarang misal ada acara ini nih. Wah nggak bisa nih, saya harus pulang gitu. Perjalanan ke sini sana aja udah 1,5 jam lebih. 1,5 jam itu kalau naik motor. Kalau naik sekitar segituan sih. Cuman kalau naik kendaraan umum kan sebenarnya lebih cepat kan ke kereta. Cuman yang bikin lama tuh kayak nyesuaiin jadwalnya gitu. Misalnya nunggu lagi 10 menit. Terus ntar habis dari kereta nunggu busway lagi 10-15 menit. Nah ini gitu. Masalahnya ada di mana ini lokasinya? Di Cibitung. Hampir Cikarang, 2 stasiun lagi udah Cikarang nih. Cibitung itu berarti sekitar 40 kilo dari sini? 31 kemarin ngecek. Oh 31 kilometer dari sini. Oh lumayan jauh ya. Tapi ya sukanya bisa membeli rumah dengan harga, maksudnya ya harga tersebut bisa dapat 2 rumah gitu ya. Masih terjangkau lah.
terjangkau 2 rumah. Dan itu merupakan suka kebanggaan tersendiri kan punya rumah. Ya nanti kalau udah beres rumahnya yang di Cibitung bisa beli lagi di Jakarta kali ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah selain tadi suka duka, terus tantangan tersendiri di sebagai editor, desain grafis, IT juga di sebuah perusahaan PFN, BUMN. Ya kita sebutnya BUMN tapi tidak dalam skala tier 1 yang besar gitu ya maksudnya. Tapi kita masuk BUMN, PFN ini. Tantangannya apa? Kalau misal untuk desain sama video kan udah yang di awal tadi nih Mas yang emang aku harus menyesuaikan dengan apa ya aturan-aturan yang emang udah ada nih di BUMN ini kayak gitu. Jadi lebih ke penyesuaiannya aja sih yang di awal agak susah. Cuman untuk makin di sini udah ya udah kayak biasa aja untuk pekerjaannya. Cuman kalau untuk yang di IT nih kan saya sebenarnya waktu di IT itu di tugas akhir kan ada beberapa kategori kan, misal ada jaringan, aplikasi kayak gitu, ya, security, alat dan lain sebagainya. Ada lagi tuh multimedia. Nah saya udah di tugas akhir tuh ambil di multimedia untuk pembuatan film animasi 2 dimensi kayak gitu kan. Nah udah di akhir udah ambil peminatan yang multimedia, lalu habis lulus juga langsung kerjanya di audiovisual juga, hampir sama kayak di PFN cuman swasta aja. Terus pindah kerja di audiovisual lagi ke PFN, awalnya audiovisual juga, tiba-tiba di tengah langsung jadi IT nih. Nah agak kaget juga nih, udah beberapa tahun gak ngikutin perkembangan, tiba-tiba langsung disuruh masuk jadi IT. Jadi penyesuaiannya aja sih yang agak susah, sama kan udah terlanjur beberapa tahun ini di audiovisual, jadi emang passionnya di situ kan. Kalau untuk belajar IT lagi udah susah, udah mulai ketinggalan jauh, terus emang nggak terlalu passion di situ. Jadi agak berat menurut saya tantangannya di bagian IT sih. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah ada karyawan baru juga kan yang di bagian IT. Dan emang lumayan lumayan paham aja tentang IT. Jadi lumayan terbantu saya bekerja di bidang IT. Spill nama boleh nggak? Oh, nggak boleh ya? Boleh nggak ya? Boleh. Oke. Kalau mau tahu siapa yang dimaksud di episode ini bisa tonton episode sebelumnya, Raka Kakak Praditya. Kalau dia mah cuma serba bisa sih ya. Apa? Serba bisa. Iya, bisa dia. Disuruh buat beli ini minuman langsung terus pergi langsung gitu ya. Asal dia dibeliin aja jalan dia. Tapi harus maksudnya desain-desain juga semakin kesini kan semakin tantangannya kan banyak grafis-grafis yang aneh-aneh ya. Kayak gambar bergerak lah. Kan dulu kalau flyer cuma monoton flyer gitu kan. Cuma ya still doang nggak bergerak. Tapi kalau sekarang kan ada gambarnya harus bergerak, lalu ada audio musiknya dan lain sebagainya. Nah itu kalian juga mengikuti perkembangan hal-hal seperti itu. Ya sebenarnya tergantung request. Tergantung request aja. Misal requestnya desain doang, oke kita bikinin. Misal requestnya, misal kayak ucapan misal hari besar kayak ini bentar lagi nih ada Nyepi. Ini tayangnya habis Nyepi apa sebelum? Ya pokoknya. Setelah Nyepi nanti. Nyepi ada Lebaran kan. Lumayan gede tuh, jadi kita bikin nyepi menjelang Ramadan. Ada request nih, ada hari besar Nyepi. Wah, lalu requestnya di podcast ini nih. Jelang Ramadan kan ada tuh. Okay. Jelang Ramadan ada. Terus nanti belum lagi pas di Ramadan ada beberapa event-event besar ya. Ada Nuzul Quran, lalu H-7 menuju mudik ya. Itu biasanya juga ada ya kalau kayak gitu. Terus pas Idul Fitrinya sendiri kayak gitu. Berarti kan sudah ada desain-desain yang di request terlebih dahulu kayak gitu ya. Iya, biasanya kalau request tuh saya dari dari Korkomnya tuh udah per bulan gitu Mas. Jadi bulan misal dari Februari kemarin kan ngirim untuk list bulan Maret. Jadi BUMN apa aja yang ulang tahun, hari besarnya apa aja. Sama karyawan PFN ulang tahun pun juga kita harus bikin infografis kan. Jadi udah ada 3 list tersebut. Cuman untuk kalau misal ada dadakan, misal bergantian direksi BUMN apa atau
ulang tahun direksi BUMN apa kan kita nggak selalu punya listnya ya. Jadi itu masuknya ke kayak dadakan gitu. Jadi kita siapin aja template-nya kayak gini. Ntar kalau misal ada dadakan kayak gini tinggal ini ganti ini ganti ini ganti ini. Jadi lebih membantu kayak gitu. Dalam satu tim sendiri ada berapa orang? Wah banyak. Untuk desain grafis sama video editor yang saat ini ada yang emang di situ fokus di situ ada 2. Itu banyak ya. Banyak. Tapi selain di situ juga Lingga juga terlibat dalam satu proyek pembuatan film atau produksi atau PH untuk supervisi kayak gitu nggak? Kalau dulu sih pernah ya. Jadi kalau dulu kayak misal cuman jadi supervisi aja sih, misal syuting jadi cameo doang gitu yang lewat enggak. Ada project misal bikin camera profile atau apa gitu kan. Bisa jadi misal supervisi di sana. Misal kita sambil ngelihat ini kurang ini Mas, kasih masukan atau catatan dari klien ke kita kayak gitu. Misal ada klien yang datang juga, jadi kita kayak menemani klien yang emang datang buat syuting project dia kayak gitu. Cuman untuk makin kesini lebih seringnya ngurusin untuk internal aja sih Mas, kayak misal internal butuh desain apa atau video apa kayak gitu baru ke saya. Udah jarang terjun langsung ke produksinya. Sama yang terakhir terlibat kalau untuk produksi sih kemarin yang film terbaru PFN kemarin. Oh yang ATS ya. Bikin kayak itu maskot kudanya itu. Oke. Jadi memang ini ya kerjanya juga memang fokus di daerah-daerah situ saja gitu ya. Tidak keluar dari daerah-daerah situ kecuali memang ada event besar ya semuanya harus turun semuanya gitu ya. Iya benar. Oh ya sama itu jadi PIC di PH agregator. Jadi kan kayak PFN kan namanya emang mengumpulkan beberapa PH untuk kita ajak kerjasama memproduksi suatu proyek audiovisual ya. Jadi untuk PH-PH yang ingin bekerja sama dengan PFN emang harus melakukan MOU terlebih dahulu dengan PFN. Nah, posisi saya di situ sebagai penghubung antara PH dan PFN supaya terjadinya MOU itu kayak gitu. Oke, sangat menarik. Jadi itu cerita tentang di balik layar dari sebuah pekerjaan, kita sebutnya apa? Desain grafis, editor, IT atau IT support atau apa sekarang? Kalau sekarang sih untuk posisi yang sebenarnya di tim expert. Jadi kan udah nggak ada produksi lagi kan Mas di kita. Jadi tim expert strip PLT di IT. Oke. Tim expert dan strip PLT IT. Oke. Jadi buat sahabat PFN yang ingin berkarya seperti Mas Lingga atau pengen magang di PFN, nanti bisa DM atau hubungi sosial media kita ya. Apakah ada kesempatan untuk magang belajar bersama Mas Lingga. Dan terima kasih Mas Lingga atas waktunya. Sudah dijelaskan pekerjaan seperti apa itu IT, broadcast dan desain. Serta apa tadi yang membuat deck juga dan infografis tentunya. Sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya Mas Lingga. Terima kasih Mas Oli. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.